Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mika Amelia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Negara dan Warga Negara. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Asipa dengan NIM 12210374. Saya pun di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Septiani Pangaribuan dengan NIM 12210313 dan ada Mahira Ajka Hidayat dengan NIM 12210381 dan ada Niken Laksamana Eka Saputra dengan NIM 12210210. Pengertian negara dan warga negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat demi ketertiban sosial. Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan. Dan di sini ada tugas utama negara. A. Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat bertentangan satu sama lain. B. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersamaan yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Di sini ada unsur-unsur negara, yaitu ada A. Konstitutif. Negara meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. B. Wilayah. Batasan wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. C. Rakyat. Harus ada orang yang berdiam di negara tersebut dan untuk menjalankan pemerintahan. D. Pemerintahan. Negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niken Laksamana Eka Saputra dari kelompok 5 dengan NIM 12210210. Warga negara. Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai keterkaitan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut pasal nomor 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang dipisahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. A. Warga negara Indonesia atau WNI. Nomor 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Nomor 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI atau warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Yang B, hak dan kewajiban negara dan warga negara. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan atau role. Peranan
pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Hak warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan menghidupkan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan menghidupkan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Yang kedua, hak membela negara. Pasal nomor 27 ayat 2 UUD tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, hak berpendapat. Pasal nomor 28 UUD tahun 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal nomor 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tahun 1945. Ayat 1 yang berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak dan kewajiban dalam membela negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia. 1. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Kewajiban membela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayanya pembelaan negara. 3. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Kedudukan warga negara dalam negara. Sebagai anggota dari negara, warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Kedudukan antara warga negara dengan negara terlihat dalam bentuk hak dan kewajiban negara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Next. Menentukan warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam penentuan warganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran, dikenal dengan kedua asas, yaitu A. Asas ius soli, ius atau hukum atau dalil, dan soli atau solum artinya negeri atau tanah. Asas
yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. B. Asas ius sanguis, sanguinis, atau sanguis artinya darah. Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dan orang tersebut. Next. Constitution berdasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat sebagai berikut. A. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. B. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan berdiri kewarganegaraan. Jadi mereka berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Saya Septiani Pangaribuan dengan NIM 122103113. Di sini saya akan menjelaskan tentang penduduk Indonesia berdasarkan Indicized Stage Regeling 1927 pasal 163 dibagi 3. Yang pertama, golongan Eropa terdiri atas A. Bangsa Belanda, B. Bukan bangsa Belanda tapi dari Eropa, C. Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa. Yang kedua, golongan timur asing terdiri atas A. Golongan Tionghoa, B. Golongan timur asing bukan Cina. Yang ketiga, golongan bumi putra atau pribumi terdiri atas A. Orang Indonesia asli dari keturunannya, B. Orang lain yang menyesuaikan dengan diri pertama. Selanjutnya, hubungan antara negara dengan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya kewajiban antar negara dengan warga negaranya ataupun sebaliknya. Memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia, seringkali terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negara. Masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antara peranan negara serta kehidupan warga negaranya. Selanjutnya, kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat demi ketertiban sosial. Warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan hukum
dan peraturan yang ada di dalam negara tersebut, serta diakui oleh negara, baik warga negara asli, negara tersebut ataupun warga negara asing, dan negara tersebut memiliki ketentuan kepada siapa yang akan menjadi warga negaranya. Sekian presentasi kelompok kami dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.